20, jadi tuangan pertama saya pakai 40 ml air. Ini start. Waktu bloomingnya saya pakai cuma 30 detik, ini sampai angka 30, nanti langsung tuang lagi. Tekniknya yang mana Pak ini Pak? Teknik V60 untuk ngeluarin versi manis dan asamnya. Jadi teknik yang dipakai banyak sebenarnya kalau seduhan kayak gini. Jadi langsung dituang terus airnya pelan-pelan sampai 2 menit selesai. Kalau saya sukanya yang metode ini. Nah, ini dituang. Air kedua, karena kita ngurangi pahitnya, itu kita tuang di 140-an total airnya. Total air 140, nanti ditunggu sampai menit 1 lebih 15. Nanti dituang lagi 2 menit selesai sampai total 240. Tuangan terakhir menyentuh nanti di 240 ml. Dibandingkan dengan metode yang lain, keunggulannya apa ini Pak? Kalau yang ini dia istilahnya kayak ini ya, untuk orang yang nggak terlalu suka pahit, tapi versi pahitnya juga bisa dikeluarin. Cuma ini metode yang mungkin di cafe itu sudah umum, karena seduh orang minum takut ada ampasnya seduhnya ini, atau ada tekniknya ada banyak. Ini ada Vietnam drip, ada mocha pot. Kalau ini lebih untuk yang jenis-jenis Arabica, lebih banyak pakainya yang sejenis ini. Dan ini kopi cantik, coba banyak jenis banyak biji supaya lidahnya nggak nyantol di satu produk misalnya gitu ya. Terus yang ekspor ke luar negeri gimana Pak, ceritain Pak? Yang ekspor yang ke tahun 2019 sebenarnya. Ikut pameran skala internasional yang di Jakarta, Trade Expo Indonesia TI di BSD. Itu kegiatan rutin hampir tiap tahun. Saya ikut seri yang ke 34 Pak ya, 34 tahun 2019. Para pengusaha kopi biar bisa masuk ke pasar luar gimana? Kalau sekarang sudah tidak perlu lagi punya anggota AIKI, Asosiasi Eksportir Kopi. Per 2 tahun lalu itu sudah diberedel undang-undangnya, karena supaya buka kesempatan petani-petani daerah yang mau kirim langsung direct ke penjual sudah bisa, ke pembeli. Ini kerannya dibuka. Cuma ya harus punya NIB, harus punya kepabeanan, harus punya PPP, berarti surat transaksinya bisa. Yang kedua, kalau sudah bermain di produk berarti harus jaga kualitas. Jangan hari ini kualitas 1, pengiriman berikutnya kualitas 5. Ini itu yang rata-rata pembeli dari luar negeri itu kapok beli dari Indonesia, Kabur. karena rata-rata dimainin ya, di barang diterima dibayar, cuma besok sudah ganti orang pasti. Nah, kelemahan kita di karena nggak bisa, istilahnya nggak bisa memenuhi standar yang diminta sama pembeli. Mungkin sampelnya bagus yang dikirimnya, cuma mungkin karena kita kekurangan stok, terus kita ngambil dari sembarang kopi ya, jadinya kayak gitu. Makanya kalau mau di dunia kayak gitu, A di atas A. Jadi kalau kita bilang saya punya 1000 ton ya kita ngomong 1000 ton, jangan 2000 ton. Kalau kita hanya punya 10 ton ya ngomong aja 10 ton. Terus kalau saya bukan petani tapi saya bisa mencarikan barang dengan kualitas tertentu, dan kita harus ngomong di depan. Anggapannya kan gitu, kita ini punya gudang gede ya, saya yang gitu. Dan kita juga broker juga, cari supplier kan ya.
enaknya saya karena punya komunitas petani tersebar di seluruh Indonesia, jadi jaringan untuk pergudangan yang di kota-kota besar, misalkan Sumatera, misalnya di Medan, Lawan, terus Jawa Barat berarti di daerah Garut itu ada, Jawa Timur ke Jember atau Malang, Dampit itu sudah ada pos-posnya. Kita tergantung pembeli cari apa, harga masuk, sampel dikirim, kita yang harus cek ke gudang, barangnya ini semuanya kirim. Jadi kalau misalkan pembeli minta langsung transaksi misalkan 20 kontainer ya kita jangan mengiyakan 20 kontainer dulu. Secara bertahap 2 kontainer dulu kirim, cocok nanti dilanjut. Jadi pembeli akan segen, oh ini berarti nggak cuma orientasinya duit tapi memang jangka panjang. Jadi itu akan membuat pembeli akan percaya, ada trust, terus kalau beli di ini aja di ini, maka dia akan merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Dia kalau beli ke ini aja gitu. Jadi kisah-kisah kayak gitu yang mungkin tidak tersampaikan, cuma yang di lapangan geraknya itu seperti itu. Kalau mereka modelnya gitu. Seperti sekarang yang kayak Jepang, mereka bina petani juga di Indonesia. Dari mana bina petani, Mesir bina petani, hasilnya nanti buat mereka. Oke, sana. Semua pembinaannya ya harganya juga bagus. Jadi semua diuntungkan kalau ngikutin standar SOP-nya ya. Daripada kena bakul lebih baik petani yang diuntungkan. Saya cenderungnya gitu. Kalau kita ketemu pengepul A sudah ganti sepeda motornya. Ya. Petani belum ganti cangkulnya loh, mungkin puluhan tahun mungkin cangkulnya itu saja Ya. hidupnya ya gitu saja. Tapi kalau pengepulnya sudah bangun rumah, bangun gudang, sepeda motornya udah ganti puluhan kali, sudah ada mobil, sudah punya truk, petaninya hanya gitu-gitu saja, kasihan. Nah, itu yang coba dirubah konsepnya berpikirnya petani, jadi supaya mereka tuh pikirannya juga maju. Tapi ya itu kalau saya ya, tapi kalau yang lain mungkin beda, tergantung orang sih. Niatnya nolong orang ya mesti rezekinya sama-sama dapat. Kalau untuk daerah Magelang ada kopi yang Spesial. Sementara ini ya karena lidahnya udah kena gayo itu sih ya agak susah. Kalau dibandingkan kalau antar daerah ya mesti kalah. Tapi kalau antar petani ya mesti kita milih petaninya. Gak ada yang misalkan dari sekitar sini kan ada Brabak, Tingir, Kaliangkri, terus Merapi, sekarang ada Merbabu, Robusta Arabica, enak. Cuma kalau itu tadi ketemu dengan kopi B, apakah tetap enak atau rusak? Makanya kalau di sini selalu ditabrakin sekalian dengan kopi yang memang standarnya sini pakai. Misalkan kita pakai Toraja, udah begitu campur Toraja, apakah hasilnya rasa tetap stabil dan makin enak atau makin rusak? Kalau makin rusak ya berarti belum masuk yang kita biasa pakai. Tapi saya yang Temanggung aja yang Robusta sudah ganti petani puluhan kali. Karena gini, misalkan kita tahu daerah misalkan kandangan, apakah kandangan semuanya enak? Belum tentu. Kembali lagi ke petaninya tadi. Terus kita ganti Candiroto, apakah Candiroto semuanya enak? Kalau tergantung gunung dan tebingnya, karena sinar mataharinya securah mataharinya sinarnya seberapa banyak, itu pengaruh. Terus tanah, metode tanahnya. Makanya kalau saya sekarang lebih senangnya kerjasama itu dengan petani yang dia tahu barangnya, tahu lokasi tanamnya,
dan sekitar tanam kopinya ada pohon apa saja. Nah, karena itu nanti akan muncul di rasa kopinya. Percaya nggak percaya itu ada. Dan biasanya kalau sudah kayak gitu, petani yang saya beli bijinya, saya goreng di rumah, tak bawa, tak seduh di rumahnya dia. Ini kopi yang kemarin tak beli Pak, sudah diminum bareng. Di segala jenis seduhan biasanya 4 seduhan, tubruk 2, terus ini 1, Vietnam Drip 1, supaya tahu karakternya. Kopiku ternyata digali macam-macam, tetap enak ya. Atau malah yang unik tubruk aja sudah enak, yang lain nggak usah, berarti ya. Jadi kita dorong supaya petani juga ayo usaha di bubuk, jangan cuma jual mentah, karena kopinya tuh enak. Jadi kalau ada bagol datang dikasih yang grade 2 nya, grade 1 nya disimpan diproduksi sendiri. Kita ngajarinya gitu ya. Memang ya kita harus, petani harus untung ya. Iya, tujuannya itu. Jangan sampai nggak untung. Kalau ada yang masih mikir punya lahan nganggur, terus pikir mau nanam kopi, terus yang perlu dia lakukan pertama kali apa? Ngecek ketinggian berapa mdpl, baru ditentukan ke varietas kopinya. Varietas kopi mungkin dari dinas pertanian yang lebih paham ya. Jadi kalau misalkan ketinggian hanya 700 sampai 900 di atas permukaan laut, ya tanamnya robusta. Kalau arabica ya harus di atas 1100. Nah kalau arabica dicek di daerahnya, anginnya kenceng atau enggak, curah hujannya bagaimana, terus kena intensitas, kena sinar mataharinya bagaimana, sehari bisa dapat full. Misalkan ini gunung, dia tanam di sini sama sisi sini bedanya rasa. Terus dulu sebelum ditanam kopi ditanam apa, misalkan sayur, ya sudah jangan terlalu berharap banyak ketika panenan pertama. Jadi rasanya rasa kubis, rasa itu tetap masuk, karena mau nggak mau. Makanya kalau saya lebih cenderungnya di riset tanahnya, pH-nya diambil sampelnya, diperbaiki tanahnya dulu, mulai tanam pohon kayak pisang, pohon tropis ya. Jadi kayak ada pisang, misalkan apalagi coklat, pendampingnya kopi, jeruk nipis atau jeruk purut, bebas sama jeruk. Terus kalau ada lagi misalkan buah yang panjang umurnya kayak manggis, yang buah-buah keras-keras kayak gitu, itu mulai di beberapa titik ditanam, baru masuk ke penanaman bibit kopi. Jadi istilahnya komunitas sekitarnya udah jalan dulu. Udah kalau tanam dari nol kan nggak mungkin tahun pertama langsung panen. Jadi kita harus diakali, berarti sering-seringlah belajar tentang stek kopi, tentang pruning. Misalkan kopi itu kan berkembangnya gini, cabangnya keluar, kita ada cabang ke dalam dipotong, sering dibersihin, pemupukan, jadi tarik lagi ke belakang. Jadi tetap bagaimanapun ini dirasa di gelas, ingat 70% itu di kebun. Kalau di kebun berarti pengaruhnya banyak. Berarti kalau kita makin sering rawat kebunnya, berarti hasilnya ya pasti bagus. Harapannya kan gitu. Ya rusak atau enggaknya kan ya tergantung kondisi alam ya. Misalkan sudah masanya bunga, kalau hujannya lebat, semuanya gugur ya bukan salahnya kita, karena kondisi faktor alam. Ya kalau itu sudah di luar prediksi. Tapi kalau yang standar ya kita harus tarik dulu. Jadi kalau sudah existing misalkan 3 tahun sudah mulai panen pertama, sudah panen pertama mulai ditekuni di cara petik.
buahnya satu-satu, ambil yang merah, misalkan seminggu sekali, terus mau langsung diproses itu, atau misalkan sini lahannya segede ini, kota ini kan 10 hektar, kita punya tabungan air di blok B, D, G, I per 2 blok. Terus yang blok sini, yang blok sana, blok ganjilnya, ini blok benernya. Terus di setiap berapa jarak ada lubang-lubangnya. Tujuannya apa? Kita bikin kompos. Misalkan ada tanaman buah pepaya, nggak dipanen, gede, nggak dimakan, buang. Jadi kayak buat fermentasi pupuk ya, organik. Itu nanti yang dikocor ke tanamannya. Kalau yang orang Kalimantan kan malah pupuknya pupuk daun. Jadi daunnya, gugurnya pohon itu nggak dibakar, dibiarin sampai lapuk sendiri jadi kompos tanpa pengolahan apapun. Kayak di Bali dulu ladang cengkeh di Gianyar nggak sama, daunnya dibiarin rontok untuk pupuk. Cuma sekarang kan orang tahu itu disulin bisa jadi minyak kan, Ya. makanya dipanenin daunnya. Nah, hasil cengkehnya jadi berkurang sekarang. Jadi tetap pengaruh karena dari alam harusnya balik ke alam. Ini dari alam jadikan produk. Nah itu salah sudah. Ya tetap bagaimanapun kalau memang dari alam ya kita harus kembalinya ke alam. Misalkan kalau udah kayak gitu per blok sudah punya, jadi kita nggak usah bingung-bingung bawa pupuk kandang dari rumah puluhan truk untuk ditaruh di situ, kita sudah punya pos-posnya. Jadi saya ngajari seperti itu sekarang. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang pengen masuk ke dunia perkopian, jadi petani kopi masih potensinya masih besar Banget. Yang penting riset, jangan keburu ingin dapat uangnya dulu, belajarnya dulu, terus temukan keunikannya. Kan dari kebun kita daerah sini sekitarnya robusta, kita tanam robusta nggak salah, cuma kita harus punya ciri khas. Busanya kita tuh beda dengan yang lain. Beda apa? Yang penting rasanya. Nanti pilih varietan yang beda, terus tumbuhan sekitarnya. Makanya kalau di luar negeri namanya hitungannya per lot. Per lot itu berarti per blok. Misalkan 1 hektar varian, misalkan tanam inilah mangga, harum manis semua, nggak ada yang lain. Itu namanya blok harum manis. Ada yang satu madu anggur, modelnya mangga madu yang anggur yang manisnya pol tapi ada kandungan, karena terlalu manis keluar kayak fermentasi kayak alkohol gitu. Itu satu blok itu semua. Jadi kalau satu varian itu kalau di dunia kopi harganya jauh lebih tinggi, namanya per lot. Jadi kalau panen per lot, misalkan satu lot ini dipanen hanya punya stok jadinya beras misalkan hanya 2 kintal, terus kita masukkan ke litbang di Jember, yang litbang kakao dan kopi itu ada nilainya keluar, terus kita gabung ke Asosiasi Kopi Internasional, itu bisa dilelang loh hasilnya. Jadi kalau di tengkulak kira-kira 30.000 per kilo misalkan, atau 40.000, di situ mainannya dolar, buka aja harga $4, ini kan dilelang. Bid yang tertinggi itu yang dilepas karena hanya punya 2 kintal dan skornya tinggi. Hanya yang Temanggung itu selalu unggul untuk masalah robusta, tapi hanya petani itu saja yang tahu prosedurnya. Dibawa ke kejuaraan manapun yang menang ya dari Temanggung. Makanya kalau sudah punya gitu kan, oh ini pernah juara 1 di Kanada, kayak pentas gunung burung lah ya, ini
harganya pasti tinggi, nggak mungkin enggak gitu. Di kopi juga sama. Makanya kalau mungkin belum pernah dengar kalau kayak Arabica, Panama, Geisha. Geisha itu varietas, Panama itu negaranya. Itu modelnya per lot. Dan satu lot hanya mungkin 3 kintal, 4 kintal. Dan itu kayak biji aslinya kopi ya dari situ. Geisha, namanya Geisha itu originnya aslinya asli lah, gitu. Itu harga mentahnya per kilo sudah bisa sampai 7 juta per kilo. Tapi perjuangannya untuk menjaga pohonnya, proses petiknya, pasca panennya beda dengan kopi yang lain. beda. Tapi mungkin metodenya sama, cuma ini loh, apa namanya, konsistensi untuk ngolahnya. Mungkin dengan diminum 7 juta, wah berarti sembarangan aja kan bisa. Cuma dengan 7 juta kan dia punya tanggung jawab moral. Tidak itu setidaknya kalau tidak lagi hasilnya harus seperti kemarin atau jauh lebih, angkanya naik 1 angka dibanding yang tahun lalu. Tahun lalu dapat 92 standar nasional, jangan standarnya dinas pertanian ya, beda nanti. Tapi begitu tahun ini dites dapat 93, ya itu harganya itu naik kan, kopi kita udah dikenal. Nah, kalau banyak sih petani kopi muda yang daerah Temanggung itu yang usia 25, 30 banyak. Malah sekarang anak-anak muda yang ngelola kopi, yang orang tua karena sudah ya paling mereka bantu di kebun untuk cara perawatannya, karena yang anak muda belum tentu telaten ya. Nah, jadi nilai plusnya orang tua dimanfaatkan untuk pemeliharaannya, yang anak muda di prosesornya, lintas generasi. Terus jangan hanya terpaku dengan satu proses olahan kopi. Ini kita harus tetap belajar terus. Kalau udah dingin rasanya Beda lagi. Iya, makanya itu Arabica. Kalau Robusta dari panas sampai dingin ya sama ya, bedanya tipis lah. Kalau Arabica dia naik turunnya terlalu tinggi, makin lama makin kecut ya. Tapi nggak semua Arabica seperti itu. Yang pertama, kalau tanaman itu intensitas matahari udah, itu pegang peranannya juga. Terus kalau sudah tanam kopi berarti kita bisa usaha keduanya, usaha madu yang pindah-pindah tempat itu, madu box itu, tetap madu box. Jadi kalau Klanceng biasanya itu. waktu bunga, nah itu box-boxnya harus kita kebun kopi. Jadi kita punya usahanya ya, daripada kalau itu kan sama-sama setahun sekali ya, tapi kalau ada sampingannya kan jadi ini lebih. Terus tanaman pendampingnya itu yang perlu, misalkan ya tanam pisang, jeruk, jadi yang komoditi bulanannya tetap dapat panen, yang setahun sekalinya dapat dari kopi. Jadi nggak ada masa usaha cuma sekali nungguin kopi setahun sekali panen, nggak kasih ya. Jadi harus dipikirin yang untuk bulanan, untuk mingguan, untuk hariannya, di sela-selanya misalkan pinggirnya dikasih misalkan markisa merambat di mana-mana, agarnya sekalian bisa. Tapi rasanya buahnya, kecutnya nanti dapat masuk ke markisa, ke kopinya, wangi sama kecutnya. Passion fruit itu ada daerah mana, luar negeri rata-rata kalau yang Makanya markisa. yang dari Kenya itu pakainya vanili. Jadi dia tanam vanili, Wangi berarti nanti. wangi. Jadi wanginya itu beda, enggak seperti wangi kopi wajarnya. Tapi nanti vanilenya itu ya berbuah, tumbuh seperti biasa, Iya, apa biasa. memang terserap. Enggak, tetap Kita- biasa. Jadi waktu bunganya vanili kan bulan Juni, Ya.
kopinya ditaruh di bawah nasi, kawinin istilahnya. Itu harus rutin, harus teratur. Misalkan kopinya di tengah, itu jarak di tengah-tengahnya vanili kayak jemuran pakaian itu kan modelnya. Menaungi, jadi kalau di kopi tanaman pendamping penaungnya itu yang penting. Sengon ya agak langgung rasanya. Kalau di dekat lahan perhutani yang kayak karet, nanti pahitnya nggak enak. Jadi harus tanaman pendamping, makanya coklat enak, coklat enak. Makanya tetap tanaman pendamping itu pegang peranan. Tapi kopi nggak merusak apa tumbuh kembangnya dari enggak, kan beda-beda. Jadi jarak juga beda. Misalnya di plot, makanya kalau mau nanam itu dipetakan jarak yang bagusnya untuk coklat seberapa, sekitarnya ada kopi. Tapi jangan ketemu kapula kan rusak. Jahe malah gak apa-apa di polybag. Jahe kan 9 bulan ya, di polybag. Jahe gajah gede-gede, nanti kan bisa diolah. Ya itu kan ya harus regulasi tanamnya harus jalan. Kalau yang untuk standar lot tadi nggak boleh ada tanaman yang lain? Boleh pendampingnya juga. Boleh, harus ada pendampingnya, harus ada malah. Kalau di istilahnya perkebunan sih, istilah sekarang itu permakultur, itu ilmunya ada, jadi bisa download bukunya banyak. Permakultur itu kayak buka lahan baru, disetting dari nol. Jadi kita harus manfaatkan semua tanaman butuh air, jadi harus punya embung. Nah, makanya kalau saya ada bolongan blok-bloknya tadi itu yang ganjil sebelah sana, genep sebelah sini, supaya kalau dialirkan kan nampung airnya gampang, terus dialirkan ke beberapa titik itu kita kan gampang. Ya memang modal di awal gede, cuma nanti 10 tahun kita nggak bingung cari air. Makanya setting dari permakultur. Terus misalkan kebun kopi di sisi misalnya 10 hektar, 5 hektar kopi beserta dengan taman buah. Kan kita berpikir harus yang panen harian, berarti sayur mayur, terus ada ternak, ada kambing, ayam, sapi, domba. Nah kotorannya ini atau kelinci, kotorannya kan disebut. Jadi itu bisa hidup satu petak ini saling terintegrasi, tak putus. Jadi sayurannya misalkan bisa makan ternak, buah busuknya masuk belum tengahnya jadi pupuk alami. Seru sih kalau itu dikerjakan, ya butuh banyak orang, cuma mesti jadinya karena udah dikonsep. Ya jangan berharap istilahnya sambil panen kobis kopinya mulai tumbuh ya. Apa yang mikirnya nggak ke kopi terus gitu. Tumpang sari